Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Anak Kampung. Kali ini saya akan membawakan cerita seram tentang kakek misterius penunggu gubuk tua. Pastikan Anda tidak mendengarkan sendirian. Sejujurnya, aku nggak pernah percaya sama cerita-cerita penunggu tempat angker. Buatku, semua itu cuma bumbu biar orang nggak sembarangan masuk ke tempat tertentu. Tapi sejak kejadian di gubuk tua belakang kebun singkong itu, cara pikirku berubah total. Ada hal-hal yang memang gak bisa dijelasin pakai logika. Dan semuanya berawal dari seorang kakek. Kakek yang kelihatannya biasa, tapi matanya gak pernah kelihatan berkedip. Desaku kecil, letaknya agak jauh dari jalan besar. Kalau malam, suasananya sepi banget. Lampu jalan cuma ada di jalan utama, selebihnya gelap. Di bagian belakang desa, ada kebun singkong luas yang berbatasan langsung sama hutan kecil. Di tengah kebun itu, berdiri satu gubuk tua yang udah lama kosong. Atau setidaknya, dikira kosong. Gubuk itu terbuat dari kayu lapuk, atapnya dari seng berkarat. Kalau angin kencang, bunyinya berisik banget, kayak ada orang jalan mondar-mandir di atasnya. Dari dulu warga bilang gubuk itu bekas tempat tinggal penjaga kebun zaman dulu. Tapi penjaganya meninggal mendadak, dan sejak itu gubuk ditinggalin. Katanya sih, yang jaga sekarang bukan manusia. Aku pertama kali ketemu kakek itu waktu disuruh ibu nganter singkong ke rumah Pak Wiryo. Rumahnya harus lewat kebun itu, biar lebih cepat. Sore itu langit udah mulai gelap, mendung tebal. Aku sebenarnya malas lewat sana, tapi ibu maksa. Cepet aja, jangan lama-lama, kata ibu. Aku jalan sambil bawa karung kecil singkong. Angin sore dingin, daun singkong gesek-gesek satu sama lain. Pas aku hampir sampai di tengah kebun, aku ngerasa ada yang ngeliatin. Awalnya aku cuek. Tapi makin lama, rasa itu makin kuat. Aku nengok ke arah gubuk tua. Dan di situ aku lihat, ada seseorang duduk di depan gubuk. Seorang kakek. Bajunya lusuh, warnanya entah coklat atau abu-abu. Rambutnya panjang, putih kusut. Badannya bungkuk. Dia duduk di bangku kayu kecil, tangannya di atas lutut. Yang bikin aku berhenti melangkah, kakek itu lagi ngeliatin aku. Tatapannya kosong, tapi tajam. Aku senyum kecil, sopan. Sore, kek. Dia nggak jawab. Cuma terus ngeliat aku. Nggak berkedip. Sama sekali. Aku jadi salah tingkah. Saya mau lewat, kek. Pelan-pelan aku jalan lagi. Pas aku sejajar sama gubuk, tiba-tiba kakek itu ngomong. Suaranya serak, berat, kayak orang lama nggak minum. Lewat sini, nggak baik. Langkah kakiku langsung berhenti. Aku nengok ke dia. Kenapa, kek? Kakek itu nyengir dikit. Senyumnya aneh. Giginya nggak lengkap, dan gusinya hitam. Tapi yang bikin merinding, matanya masih melotot ke arahku. Banyak yang lewat, nggak balik. Aku ketawa kecil, berusaha sopan walau jantung udah nggak enak. Ah, kakek bercanda. Dia nggak ketawa. Dia malah berdiri. Gerakannya pelan, sendinya bunyi, krek, krek. Kalau lewat, jangan nengok belakang. Aku langsung nelen ludah. Iya, kek. Aku jalan cepat, hampir lari. Aku ngerasa tatapannya nempel di punggungku. Tapi aku ingat kata-katanya. Aku nggak berani nengok ke belakang. Sampai aku keluar dari kebun itu. Aku pikir, ya udah. Mungkin cuma orang tua aneh yang numpang tinggal di situ. Tapi malamnya, kejadian aneh mulai muncul. Malam itu aku tidur lebih cepat. Badan capek. Tapi sekitar jam 2 pagi, aku kebangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara. Tok, tok, tok. Kayak ada yang ngetuk pelan dari luar kamar. Aku pikir ibu. Bu, panggilku. Gak ada jawaban. Tok, tok, tok. Suara itu pindah. Sekarang kayak ngetuk jendela. Padahal jendelaku langsung ngadep kebun kecil belakang rumah. Aku tarik selimut, jantung deg-degan. Aku coba tidur lagi. Tapi tiba-tiba, aku dengar suara orang jalan pelan di luar rumah. Langkahnya berat. Diseret. Dan bersamaan dengan itu,
Aku dengar suara serak yang aku kenal. Jangan nengok. Aku langsung melek. Itu suara kakek sore tadi. Aku tutup mata rapat-rapat. Nafasku sesak. Aku pengen teriak, tapi suara nggak keluar. Langkah itu berhenti tepat di depan jendelaku. Dan lalu, bau tanah basah masuk ke kamar. Aku nggak berani buka mata. Beberapa menit kemudian, semua suara hilang. Besok paginya aku cerita ke ibu. Ibu cuma diam, wajahnya berubah serius. Kamu lewat kebun singkong kemarin? Tanya ibu pelan. Iya. Ibu langsung berdiri, masuk kamar nenek. Mereka ngobrol pelan tapi tegang. Aku cuma bisa dengar potongan kalimat. Udah mulai muncul lagi. Anak muda. Jangan sampai dia milih. Siang itu aku ke warung, ketemu Pak Wiryo. Aku tanya soal kakek di gubuk tua. Pak Wiryo langsung pucat. Kamu lihat dia? Bisiknya. Iya, kemarin sore. Pak Wiryo langsung narik lenganku, ngajak aku duduk. Suaranya diturunin. Dulu, gubuk itu dijagain sama kakek-kakek. Tapi dia meninggal sendirian. Mayatnya baru ketemu seminggu kemudian. Sejak itu, kadang ada yang lihat kakek duduk di sana. Tapi, nggak semua orang bisa lihat. Aku merinding. Terus, dia ngapain? Pak Wiryo nengok kanan kiri. Dia nyari teman. Aku ketawa kaku. Teman? Buat nemenin dia jaga gubuk. Sore itu aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Aku berusaha nggak lewat kebun itu lagi. Tapi anehnya, tiap sore aku selalu ngerasa dipanggil. Kayak ada yang bisik-bisik di telingaku. Dan puncaknya, terjadi 3 hari kemudian. Sore itu hujan deras. Jalan utama banjir. Satu-satunya jalan pulang, lewat kebun singkong. Aku berdiri lama di pinggir jalan, ragu. Tapi hujan makin deras, langit udah gelap. Dengan berat hati, aku masuk kebun itu. Langkahku pelan. Tanah becek. Angin dingin. Daun singkong basah nyentuh lenganku. Dan di depan gubuk tua itu, kakek itu ada lagi. Kali ini dia berdiri tepat di tengah jalan setapak. Bajunya lebih kotor. Rambutnya basah. Matanya merah. Kamu balik lagi, katanya pelan. Aku mundur selangkah. Saya cuma mau lewat, kek. Dia tersenyum lebar. Bagus, gubuk sudah lama sepi. Tiba-tiba pintu gubuk itu kebuka sendiri. Dari dalamnya, aku dengar suara langkah kaki, bukan cuma satu. Aku mau lari, tapi kakiku kayak nempel ke tanah. Kakek itu ngelangkah mendekat. Nafasnya bau tanah dan busuk. Sekarang, jangan nengok depan. Dan perlahan, aku ngerasa ada tangan dingin megang pundakku dari belakang. Tangan itu dingin. Bukan dingin biasa seperti kena air hujan, tapi dingin yang langsung merambat ke tulang. Seolah bukan tangan manusia, tapi sesuatu yang sudah lama terkubur di tanah basah. Aku berdiri kaku. Nafasku tersendat. Aku nggak berani nengok ke belakang, karena suara kakek itu masih terngiang jelas di kepalaku. Sekarang, jangan nengok depan. Kalimat itu aneh. Biasanya orang bilang, jangan nengok belakang. Tapi ini justru kebalikannya. Tanganku gemetar hebat. Hujan masih turun deras, bunyinya bercampur dengan desiran angin yang bikin daun singkong berisik kayak bisikan banyak orang. Bau tanah basah makin pekat, bercampur bau ape kayu lapuk dari gubuk tua itu. Kek, saya mau pulang, suaraku nyaris nggak keluar. Kakek itu terkekeh pelan. Suaranya berat, serak, kayak berasal dari dalam sumur. Pulang? Rumah kamu, bukan ke sana. Pelan-pelan, tanpa sadar, kepalaku muter sendiri. Aku nengok ke depan. Dan aku langsung pengen pingsan. Di depan gubuk tua itu, berdiri 3 sosok. Bukan orang. Aku yakin itu bukan manusia. Bentuknya mirip manusia, tapi terlalu kurus, terlalu tinggi. Kulitnya abu-abu, lengket kayak tanah liat basah. Wajahnya nggak jelas, ada yang matanya kosong, ada yang mulutnya kebuka lebar tanpa gigi. Mereka berdiri diam, tapi tubuhnya bergoyang pelan, seperti digerakkan angin yang gak terasa.
Aku ngerasa isi perutku mau keluar. Itu siapa? Kek? Tanyaku lirih. Kakek itu berdiri di sampingku sekarang. Aku bisa ngerasa bahunya nyentuh lenganku. Dingin, keras. Mereka yang lewat, dan gak balik, katanya tenang. Mereka sekarang, bantu jaga. Dadaku sesak. Kakiku pengen lari, tapi rasanya nempel ke tanah. Aku ngerasa seperti ditahan sesuatu dari bawah, kayak tanah itu sendiri gak mau ngelepas aku. Salah satu sosok di depan gubuk mulai melangkah maju. Langkahnya patah-patah, sendinya bunyi, krek, krek. Setiap dia maju satu langkah, hawa di sekitarku makin dingin. Aku teriak sekencang-kencangnya. Allahu Akbar. Sekejap, semuanya berhenti. Hujan terasa menjauh. Suara angin mendadak hilang. Sosok-sosok itu membeku di tempatnya. Kakek itu nengok ke aku, wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, dia kelihatan marah. Matanya yang tadi kosong sekarang merah pekat. Senyumnya menghilang. Kamu, belum waktunya, katanya dengan suara berat, penuh amarah yang ditahan. Tangan di pundakku dilepas. Tekanan di kakiku menghilang. Pergi, bentaknya keras. Aku gak mikir apa-apa lagi. Aku lari sekuat tenaga. Aku jatuh, bangun lagi, jatuh lagi. Duri singkong nyabet kaki dan tangan, tapi aku gak ngerasa sakit sama sekali. Yang ada cuma satu pikiran, kalau aku berhenti, aku mati di sini. Aku gak tahu berapa lama aku lari. Yang aku tahu, aku akhirnya keluar dari kebun itu dan pingsan di pinggir jalan. Aku sadar di rumah, dengan tubuh demam dan kepala berat. Ibu duduk di samping kasur, wajahnya pucat. Nenek duduk di pojokan kamar, komat kamit baca doa. Kamu kenapa, Le? Tanya ibu pelan. Aku mau jawab, tapi tenggorokanku sakit. Aku cuma bisa nangis. Malam itu, rumah kami rame. Pak RT, Pak Wiryo, sama satu orang. Yang aku nggak kenal, bapak tua pakai baju serba hitam, wajahnya tenang tapi matanya tajam. Ini udah kelewatan, kata bapak itu. Anaknya udah ditandai. Aku langsung merinding. Ditandai, suara ibu bergetar. Bapak itu ngangguk pelan. Dia sudah dilihat langsung oleh penjaga gubuk. Bukan cuma dilihat, tapi hampir diambil. Nenek langsung istighfar. Aku ngumpulin keberanian. Siapa? Sebenarnya kakek itu, Pak? Ruangan mendadak hening. Bapak itu duduk di depan kasurku. Suaranya pelan, tapi berat. Kakek itu, namanya dulu Karto. Aku ngerasa dadaku makin sesak. Puluhan tahun lalu, Karto itu penjaga kebun dan gubuk itu. Tapi dia bukan orang biasa. Dia punya kebiasaan aneh, dia suka menahan orang. Menahan? Tanyaku lirih. Iya. Orang-orang yang lewat kebun malam-malam, terutama anak muda. Dia kasih minum, disuruh istirahat di gubuk. Ada yang hilang semalaman, ada yang 2 hari. Waktu ditemukan, pikirannya udah rusak. Gak bisa ngomong jelas. Ada juga yang gak pernah balik. Ibu nutup mulutnya, nahan tangis. Warga waktu itu curiga. Tapi gak ada bukti. Sampai suatu hari, ada pemuda yang nekat masuk ke gubuk tanpa izin. Dia nemuin sesuatu di bawah lantai gubuk. Aku nelen ludah. Apa? Bapak itu menatap aku lama. Tulang manusia. Seluruh badanku gemetar. Karto ditangkap warga. Tapi sebelum diserahkan ke polisi, dia kabur ke hutan. Hujan besar malam itu. Paginya, warga nemuin dia tergantung di depan gubuk tua. Aku ngerasa udara di kamar itu berat banget. Sejak itu, lanjut bapak itu, gubuk itu nggak pernah benar-benar kosong. Karto nggak pergi. Dia malah jadi penjaga yang lebih kejam. Aku langsung ingat sosok-sosok di depan gubuk. Mereka, orang-orang yang hilang, tanyaku. Bapak itu ngangguk pelan. Arwahnya ditahan. Dipaksa jaga bareng dia. Aku nutup mata. Air mata keluar tanpa bisa ditahan. Terus, kenapa saya? Tanyaku putus asa. Bapak itu menghela napas. Karena kamu melihat dia, berbicara dengan dia,
dan hampir menuruti ajakannya. Aku ingat kalimat terakhir kakek itu. Gubuk sudah lama sepi. Malam berikutnya, teror makin brutal. Aku nggak bisa tidur. Setiap aku merem, aku ngerasa ada yang berdiri di ujung kasur. Bau tanah basah terus muncul. Kadang aku dengar suara kayu digeser. Kadang suara orang berbisik tepat di telinga. Temenin? Jam 2 pagi, aku kebangun karena suara langkah berat di teras. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu rumah. Tok, tok, tok. Ketukan pelan, tapi teratur. Ibu dan bapak juga kebangun. Wajah ibu pucat. Jangan dibuka, bisik nenek. Tok, tok, tok. Lalu suara itu muncul. Suara yang sekarang aku kenal betul. Kamu janji mau lewat lagi. Aku nutup telinga. Badanku gemetar hebat. Pintu bergetar pelan, seolah ditekan dari luar. Buka. Biar nggak ada yang ikut lagi. Tiba-tiba lampu rumah mati. Gelap total. Aku teriak histeris. Di tengah gelap itu, aku ngerasa ada bau tanah makin kuat. Suhu turun drastis. Dan lalu, aku ngerasa kasur di sampingku turun, kayak ada yang duduk. Suara napas berat di telingaku. Kamu cocok, bisik kakek itu. Masih muda, masih kuat. Aku nangis sambil baca doa seingatku. Tiba-tiba suara keras terdengar dari luar. Allahu Akbar. Lampu nyala lagi. Bapak tua berbaju hitam itu berdiri di depan rumah, bawa air dan sesuatu yang dibungkus kain putih. Dia baca doa keras-keras. Suara angin mendadak kencang. Dari jendela, aku sempat lihat bayangan kakek itu mundur perlahan, wajahnya penuh amarah. Dan di belakangnya, bayangan-bayangan lain ikut mundur, seperti ditarik paksa. Malam itu, rumah kami selamat. Keesokan harinya, aku dibawa ke gubuk tua itu. Bukan malam. Siang bolong. Bapak tua itu bilang, ini harus diselesaikan. Kalau enggak, dia bakal terus datang. Kami berdiri di depan gubuk. Siang hari pun tempat itu tetap bikin merinding. Lantainya lembab. Bau tanah dan kayu lapuk menyengat. Bapak itu menyuruh aku berdiri di luar, jangan masuk. Dia masuk sendirian. Dari dalam, aku dengar suara doa keras, diikuti suara angin aneh walau siang hari. Gubuk bergetar pelan. Pintu berderit. Dan tiba-tiba, terdengar suara jeritan panjang, penuh amarah dan sakit. Aku langsung jatuh duduk. Beberapa menit kemudian, bapak itu keluar. Wajahnya pucat, tapi lega. Dia nggak bisa ganggu kamu lagi, katanya. Tapi tempat ini akan selalu angker. Jangan pernah anggap sepi sebagai aman. Gubuk itu akhirnya diruntuhkan warga seminggu kemudian. Tapi kebun itu tetap sepi. Nggak ada yang mau lewat kalau udah sore. Sampai sekarang, kadang kalau aku lewat dekat sana, aku ngerasa ada yang ngeliatin dari kejauhan. Dan kadang, aku masih dengar suara pelan itu terbawa angin. Jangan nengok. Waktu memang jalan terus, tapi ada kejadian-kejadian tertentu yang gak pernah benar-benar pergi. Mereka cuma diam, nunggu momen yang tepat buat muncul lagi. Sudah hampir setahun sejak gubuk tua itu diruntuhkan. Sekarang, di tempat bekas gubuk itu cuma ada tanah kosong, ditumbuhi rumput liar dan beberapa batang kayu lapuk yang sengaja dibiarkan warga. Gak ada yang berani ngambil, apalagi membersihkan. Orang-orang sepakat, tempat itu cukup dilihat dari jauh saja. Aku sendiri sudah berusaha hidup normal. Sekolah, bantu orang tua, nongkrong sama teman. Tapi ada satu hal yang berubah, aku jadi lebih peka sama suasana. Kalau lewat tempat sepi, bulu kuduku gampang berdiri. Kalau malam terlalu sunyi, dadaku sering sesak tanpa alasan jelas. Kata bapak tua berbaju hitam itu dulu. Yang pernah disentuh dunia mereka, gak akan sepenuhnya kembali seperti semula. Aku baru benar-benar paham maksudnya sekarang. Suatu sore, aku lagi duduk di teras rumah sendirian. Angin pelan, langit mendung tipis. Dari kejauhan, suara burung terdengar sayup. Desa kelihatan biasa saja, damai seperti gak pernah terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba, aku nyium bau tanah basah. Padahal belum hujan. Aku berdiri pelan,
Mataku refleks mengarah ke kebun singkong. Dari jarak jauh, aku bisa lihat batas kebun itu, tempat bekas gubuk berdiri. Dan di situ, aku lihat sesuatu. Bukan jelas. Bukan nyata sepenuhnya. Cuma bayangan hitam, berdiri diam di antara pohon singkong. Tingginya agak bungkuk. Kepalanya sedikit miring. Aku langsung merinding. Aku nggak bergerak. Nggak manggil siapa-siapa. Aku cuma berdiri sambil nahan napas, ngelakuin satu hal yang paling penting. Aku nggak nengok lebih lama. Aku masuk rumah, nutup pintu, dan baca doa pelan. Beberapa menit kemudian, bau itu hilang. Sejak hari itu, aku sering mikir, mungkin benar kata orang-orang tua. Ada tempat yang walaupun sudah dibersihkan, sudah diruntuhkan, tetap menyimpan jejak. Dan jejak itu bisa bangun kapan saja. Beberapa bulan kemudian, ada kabar dari desa sebelah. Seorang pemuda hilang semalaman setelah motong jalan lewat kebun. Katanya, dia ngaku lihat kakek tua yang ngingetin supaya jangan lewat situ. Pemuda itu ketawa, ngerasa cuma ketemu orang gila. Paginya, dia ditemukan duduk bengong di pinggir sawah. Bajunya penuh tanah. Matanya kosong. Dan cuma satu kalimat yang dia ulang-ulang. Jangan nengok. Warga langsung nutup jalan itu. Aku dengar ceritanya dari jauh, dan jantungku langsung dingin. Nama kakek itu memang gak pernah disebut. Tapi aku tahu, itu dia. Bukan karena dia kembali sepenuhnya. Tapi karena tempat-tempat seperti itu selalu menemukan cara buat mempertahankan penjaganya. Malam ini, aku nulis ini dengan lampu kamar menyala terang. Di luar, angin pelan. Sunyi. Terlalu sunyi. Kalau kamu baca cerita ini dan kebetulan tinggal di desa, atau sering lewat kebun, hutan kecil, atau bangunan tua, ingat satu hal. Kalau kamu ketemu orang asing di tempat sepi, yang matanya terlalu tajam, yang senyumnya nggak wajar, dan yang ngingetin kamu dengan suara pelan, dengerin. Karena belum tentu dia mau nolong. Tapi bisa jadi, dia cuma lagi milih pengganti. Dan satu hal terakhir yang selalu aku pegang sampai sekarang. Kalau kamu dengar suara yang nyuruh kamu nengok, apalagi di tempat sepi, jangan.